Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Dinda Karunia dari kelas 4C Akuntansi dengan NIM 12470324891. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi ilmu hadis, yaitu hadis ahad dan pembagiannya. Hadis ahad merupakan hadis dengan jumlah perawi yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun tetap memiliki peran penting dalam kajian dan pemahaman ajaran Islam. Lalu, apa yang dimaksud dengan hadis ahad dan apa saja pembagian dari hadis ahad tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak pembahasan berikut. Selamat menyaksikan. Dalam kajian ilmu hadis, hadis diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Salah satunya berdasarkan jumlah perawi yang meriwayatkannya pada setiap tingkatan sanad. Berdasarkan jumlah perawi tersebut, hadis dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Pembagian ini dilakukan oleh para ulama untuk mengetahui tingkat kekuatan dan tingkat kepastian suatu hadis dalam periwayatannya. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad, sehingga mustahil bagi para perawi untuk sepakat berdusta. Sebaliknya, hadis ahad memiliki jumlah perawi yang lebih sedikit, sehingga tingkat kepastian periwayatannya berada di bawah hadis mutawatir. Meskipun demikian, hadis ahad tetap dapat dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam selama memenuhi syarat-syarat kesahihan hadis. Para ulama menetapkan beberapa syarat kesahihan hadis, yaitu sanadnya bersambung, para perawinya memiliki sifat adil dan dobat atau kuat hafalan, serta tidak terdapat kejanggalan atau syadz dan tidak memiliki cacat tersembunyi atau hilang. Selanjutnya, kita masuk ke pembagian hadis ahad. Para ulama hadis tidak hanya mengklasifikasikan hadis menjadi mutawatir dan ahad saja, tetapi juga membagi hadis ahad menjadi beberapa jenis. Pembagian ini didasarkan pada jumlah perawi yang meriwayatkan hadis pada setiap tingkatan sanadnya. Adapun yang pertama yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur merupakan salah satu jenis hadis ahad yang memiliki jumlah perawi lebih banyak dibandingkan hadis aziz dan hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanadnya, tetapi jumlah tersebut tidak mencapai derajat mutawatir. Secara bahasa, kata masyhur berarti terkenal atau tersebar luas. Dalam istilah ilmu hadis, hadis masyhur merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi sehingga terkenal di kalangan ulama hadis dan para peneliti hadis. Namun, jumlah perawinya tetap belum mencapai tingkat yang sangat banyak seperti hadis mutawatir. Berikut contoh hadis. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wat Tabarani, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Mengapa hadis ini termasuk masyhur? Hadis ini digolongkan sebagai hadis masyhur karena memenuhi ciri-ciri hadis masyhur dalam ilmu hadis, yaitu yang pertama, diriwayatkan oleh dari 2 orang perawi. Hadis ini tidak hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang sahabat saja, tetapi oleh beberapa sahabat seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id al-Khudri. Karena jumlah perawinya 3 atau lebih, maka ia memenuhi syarat hadis masyhur. Lalu alasan yang kedua yaitu diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Hadis ini juga diriwayatkan oleh beberapa imam hadis seperti Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan At-Tabarani. Hal ini membuat hadis tersebut terkenal dan tersebar luas di kalangan ulama. Lalu alasan yang ketiga yakni tidak mencapai derajat mutawatir. Walaupun diriwayatkan oleh beberapa perawi, jumlahnya belum mencapai tingkat sangat banyak pada setiap tingkatan sanad, seperti pada hadis mutawatir. Oleh karena itu, hadis ini termasuk hadis ahad jenis masyhur. Selanjutnya, yang kedua yaitu hadis aziz. Hadis aziz adalah salah satu jenis hadis ahad yang diriwayatkan oleh minimal 2 orang perawi
pada setiap tingkatan sanadnya. Dengan kata lain, pada setiap tingkatan sanad terdapat setidaknya 2 perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Secara bahasa, kata aziz berarti kuat, mulia, atau jarang. Sedangkan dalam istilah ilmu hadis, hadis aziz merujuk pada hadis yang memiliki 2 jalur periwayatan atau lebih, tetapi tidak mencapai 3 perawi pada setiap tingkatan sanad, seperti hadis masyhur. Hadis aziz memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan hadis gharib karena memiliki lebih dari 1 jalur periwayatan. Dengan adanya 2 jalur tersebut, para ulama dapat membandingkan riwayat antara satu perawi dengan perawi lainnya untuk memastikan kekuatan hadis. Adapun contoh hadis aziz, yakni an Anas bin Malik wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Mengapa hadis ini disebut hadis aziz? Alasan yang pertama, yakni diriwayatkan oleh 2 orang sahabat. Hadis ini pada tingkat sahabat diriwayatkan oleh 2 orang, yaitu Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar. Jumlah ini memenuhi syarat hadis aziz, yaitu minimal 2 perawi. Lalu alasan kedua, tidak kurang dari 2 perawi. Pada sanadnya, tidak terdapat tingkatan yang hanya memiliki 1 perawi saja. Lalu alasan yang ketiga, tidak mencapai jumlah 3 atau lebih secara luas. Karena jumlah perawinya 2 orang, maka tidak masuk kategori masyhur, tetapi masuk kategori aziz. Lalu yang terakhir, yakni ada hadis gharib. Hadis gharib merupakan salah satu jenis hadis ahad yang memiliki jumlah perawi yang paling sedikit dibandingkan jenis hadis ahad lainnya. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi pada salah satu tingkatan sanadnya. Secara bahasa, kata gharib berarti asing atau sendirian. Sedangkan istilah ilmu hadis, hadis gharib merujuk pada hadis yang pada salah satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh 1 perawi saja. Hal ini menyebabkan jalur periwayatannya menjadi terbatas. Walaupun demikian, hadis gharib tidak selalu berarti hadis yang lemah. Jika perawi yang meriwayatkannya memiliki integritas yang tinggi dan sanadnya bersambung tanpa cacat, maka hadis tersebut dapat dinilai sahih atau hasan oleh para ulama hadis. Adapun contoh hadis gharib, yakni an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Mengapa hadis ini termasuk hadis gharib? Alasan yang pertama yakni pada tingkat sahabat hanya 1 perawi. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh 1 sahabat, yaitu Umar bin Khattab. Karena hanya 1 orang sahabat yang meriwayatkannya, maka hadis ini termasuk hadis gharib pada awal sanad. Lalu alasan yang kedua, yaitu setelah itu baru diriwayatkan oleh beberapa perawi. Setelah sampai kepada tabi'in, hadis ini baru diriwayatkan oleh beberapa orang sehingga sanadnya menjadi lebih banyak. A few moments later. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan singkat mengenai hadis ahad dan pembagiannya. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat membantu kita dalam memahami pengertian hadis ahad serta jenis-jenisnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.